Pernah kebayang nggak, ada sebuah instrumen keuangan yang umurnya udah ribuan tahun, tapi kok malah makin relevan di zaman kita sekarang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal wakaf. Ini tuh perpaduan unik antara beramal dan keuangan yang ternyata punya kekuatan dahsyat untuk mengubah masyarakat. Yuk kita mulai. Gimana ya rasanya kalau satu donasi yang kita kasih bisa terus dan terus memberi selamanya? Coba dibayangin, satu kebaikan tapi manfaatnya nggak pernah putus. Terus mengalir ke banyak orang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukan mimpi loh, ini beneran. Inilah inti dari konsep wakaf. Dan ide brilian ini akarnya ada di sini. Dalam sebuah nasihat dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya, Umar. Pesannya simpel tapi luar biasa. Jika kamu mau, tahan asetnya dan sedekahkan hasilnya. Nah, kalimat ini tuh cetak biru dari wakaf. Intinya, jangan habiskan modalnya. Biarkan pokok hartanya utuh selamanya, tapi manfaatkan buahnya atau hasilnya untuk kebaikan. Pokoknya abadi, manfaatnya terus mengalir. Oke, untuk benar-benar paham seberapa powerfulnya wakaf, kita perlu mundur sedikit lihat akarnya. Kita akan gali konsep spiritual di balik ide hadiah abadi ini. Nah, konsep intinya tuh namanya sadaqoh jariyah, atau gampangnya amal yang terus mengalir. Ini bukan sekedar donasi biasa loh, ini lebih kayak investasi spiritual seumur hidup. Jadi pahala dari kebaikan ini nggak berhenti pas kita udah nggak ada, justru terus ngalir ke kita, bahkan setelah kita meninggal. Keren kan? Jadi warisan manfaat yang nggak ada habisnya. Jadi gini, dalam ajaran Islam itu ada 3 amalan yang pahalanya tuh nggak akan putus bahkan setelah kita wafat. Nah, salah satunya, dan ini yang paling pas sama pembahasan kita, yaitu tadi, amal jariyah. Para ulama sepakat kalau wakaf itu bentuk paling sempurnanya amal jariyah. Sebuah cara yang terstruktur, yang rapi, buat mastiin kebaikan itu terus berlanjut tanpa henti. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata dari zaman dulu. Ada salah satu wakaf pertama yang tercatat, namanya Kebun Beruha. Kebun ini subur banget. Pemiliknya, Abu Tolhah, bukannya menjual kebun ini, tapi dia mendedikasikannya sebagai wakaf. Jadi semua hasil panen dari kebun itu dipakai untuk membantu masyarakat, buat makan, buat kebutuhan mereka. Sederhana banget kan idenya, tapi dampaknya wah luar biasa. Nah, ide yang berawal dari satu kebun ini ternyata nggak berhenti di situ. Konsep ini terus berevolusi dan perubahannya dramatis banget. Yuk kita lihat gimana ceritanya dari sepetak tanah, wakaf bisa jadi sebuah kerangka hukum yang diakui di seluruh dunia. Coba lihat deh, dari Sudan sampai India, dari Kuwait sampai Aljazair, prinsip intinya tuh sama, yaitu menahan aset secara permanen untuk tujuan kebaikan. Walaupun mungkin redaksi hukumnya beda-beda tipis di tiap negara, esensinya sama dan diakui di sistem hukum mereka. Ini bukti nyata kalau wakaf itu udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma prinsip agama, sekarang jadi sebuah lembaga hukum yang solid dan mapan di seluruh dunia. Biar gampang ngertinya, kita bisa bandingin wakaf ini sama konsep yang mungkin lebih familiar di barat, kayak charitable trust atau endowment fund. Tujuannya sama-sama mulia, menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada di akarnya. Wakaf itu dasarnya kuat banget di hukum Islam atau fikih, sementara trust atau endowment itu landasannya hukum perdata sekuler. Jadi tujuannya mirip, tapi sistem operasinya beda. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal aset fisik kayak tanah, kebun, tapi gimana kalau aset yang diwakafkan itu bukan barang mati? Gimana kalau bentuknya jauh lebih cair, lebih fleksibel? Nah, disinilah kita masuk ke babak baru evolusi wakaf, wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai ini kedengarannya modern banget ya, tapi jangan salah, idenya ini udah tua banget. Udah ada dari abad kedua Hijriyah loh, waktu Imam Az-Zuhri ngeluarin fatwa yang ngebolehin wakaf pakai koin dinar dan dirham. Tapi memang, baru di zaman modern inilah, khususnya di Indonesia, konsep ini benar-benar diresmikan. Lewat fatwa MUI di tahun 2002, sampai akhirnya dapat dukungan penuh dari pemerintah. Dan kenapa ini jadi game changer? Coba lihat angkanya. Potensi wakaf tunai di Indonesia itu diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah setiap tahun. Itu angka yang gede banget. Sumber dana raksasa untuk pembangunan sosial dan ekonomi, yang sayangnya sebagian besar masih belum kita manfaatkan. Coba bayangin deh, 180 triliun itu bisa dipakai buat apa aja? Pendidikan, kesehatan, ngentasin kemiskinan, dampaknya pasti luar biasa. Oke, kalau uang tunai aja bisa diwakafkan, wajar dong kalau kita mikir, terus gimana dengan aset keuangan modern lainnya? Saham misalnya. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke level berikutnya dari inovasi wakaf, pasar modal.
Yap, selamat datang di dunia wakaf saham. Di sini, aset yang ditahan itu bukan lagi kebun atau uang cash, tapi saham perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Tentunya, sahamnya harus yang syariah ya. Ini benar-benar membawa konsep filantropi masuk langsung ke jantungnya dunia keuangan modern. Nah, ada dua cara utama buat wakaf saham ini. Cara pertama, paling simpel. Anda donasiin langsung sahamnya, jadi saham itu yang jadi aset wakaf abadinya. Nanti, ada manajer wakaf profesional, namanya Nazir, yang bakal ngelola saham itu. Semua hasilnya, mau itu dividen atau capital gain, semuanya disalurin buat program-program sosial. Model kedua, ini lebih fleksibel lagi. Kalau tadi kita donasiin pohonnya, yaitu sahamnya, di model ini kita donasiin buahnya, alias keuntungannya. Jadi investor bisa trading saham kayak biasa aja, terus mereka komitmen buat wakafin sebagian profitnya. Kerennya lagi, ini seringkali bisa di-set otomatis lewat platform sekuritas. Jadi beramal bisa nyatu banget sama kegiatan investasi kita sehari-hari. Kita udah lihat perjalanannya nih, dari tanah ke uang tunai, terus ke saham. Kira-kira apa lagi langkah selanjutnya? Gimana kalau kita naikin lagi levelnya? Bukan cuma sahamnya, tapi seluruh perusahaannya dibangun di atas prinsip wakaf? Mungkin nggak sih? Nah, ini dia konsep yang menurut saya paling revolusioner, wakaf korporasi. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang tujuan sebuah bisnis. Jadi, dalam model ini, saham perusahaan itu sendiri yang jadi aset wakafnya. Dan yang lebih unik lagi, perusahaannya bisa bertindak sebagai pengelola wakafnya sendiri. Ini bikin strukturnya jadi super fleksibel. Keuntungannya bisa dipakai buat amal publik, bisa buat danain program CSR internal, tapi di saat yang sama tetap dikelola secara profesional kayak bisnis biasa. Jadi, key takeaway-nya adalah ini. Wakaf korporasi itu bukan cuma soal perusahaan yang rajin beramal, bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang menanamkan purpose atau tujuan sosial ke dalam DNA perusahaan itu sendiri. Jadi berbuat baik itu bukan lagi kegiatan sampingan, tapi udah jadi bagian dari struktur hukum dan keuangan perusahaan dari sejak awal berdiri. Perjalanan kita dari sebuah kebun di zaman dulu sampai ke ruang rapat modern hari ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Mungkinkah prinsip kuno tentang hadiah abadi ini justru jadi kunci untuk masa depan? Sebuah masa depan di mana profit dan purpose itu nggak lagi jalan sendiri-sendiri, tapi benar-benar menyatu jadi satu. Coba deh kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.